Sai tiup matangaku, sai togu pai matos hosaku ramotiau. Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih, sahabat dimanapun berada, salam bahagia. Kita akan mendengarkan siraman rohani pada hari ini Senin 11 Maret 2024. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan memuji namamu ya Allah Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus Tuhan kami dan Roh Kudus yang senantiasa menuntun dan memberkati hidup kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu dengan sepenuh hati kami. Berbicaralah kepada kami ya Allah, sebab kami telah siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-57. Demikianlah. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita, dan janganlah Ia membuang kita. Demikian firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, salah satu kunci kesuksesan Salomo dalam kepemimpinannya sebagai raja adalah kehidupan yang selalu mengandalkan Tuhan, yang mungkin dilupakan oleh banyak pemimpin di zaman sekarang ini. Dalam setiap pengambil keputusan dan dalam setiap pola kepemimpinan Salomo, dia hanya mengandalkan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Salomo tidak pernah mengandalkan kekuatannya, kekuasaan, dan jabatannya sebagai raja dalam memimpin umat Israel. Itulah yang membawa Salomo kepada puncak kesuksesan dalam memimpin umat Israel yang besar, dan termasuk juga kesuksesannya membangun bait suci bagi Allah, menjadi tempat tabut perjanjian diletakkan. Salomo tahu bahwa dalam pembangunan bait suci adalah karena kekuatan tangan Tuhan, bukanlah karena kekuatannya. Itu sebabnya setelah bait suci itu selesai dibangun, Salomo benar-benar berdoa kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan yang tetap memberkati pembangunan mezbah itu hingga bisa berdiri dengan bangunan yang luar biasa. Sahabat yang terkasih, nats renungan kita pada pagi hari ini adalah bagian dari doa Salomo memohon berkat dan penyertaan Tuhan atas hidupnya dan juga atas hidup umat Israel. Sebab Salomo tahu bahwa kesejahteraan hidup umat Israel tidaklah terlepas dari campur tangan Tuhan. Oleh karena itu dia memohon kepada Tuhan dalam doanya. Yang pertama, kiranya Tuhan Allah menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Sebuah ungkapan permohonan akan penyertaan Tuhan dalam perjalanan hidup umat Israel sebagai umat Allah. Sebagaimana Allah telah dan selalu menunjukkan penyertaannya kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Salomo mencoba membawa bangsa itu melihat ke belakang sejarah perjalanan umat Israel, bagaimana Allah selalu memberkati dan menyatakan penyertaannya kepada Abraham,
Ishak dan Yakub. Bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar melalui keselamatan yang diberikan melalui Musa dari perbudakan. Salomo mengingatkan mereka bahwa Allah tidak hanya bekerja dan berkarya kini dalam kehidupan umatnya, tetapi sudah berkarya sejak dahulu, sejak nenek moyang mereka. Dan tentunya umat itu janganlah lupa akan hal itu. Ini yang mau mengingatkan kita sebagai orang Kristen. Janganlah lupa akan kebaikan-kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita di masa lalu. Sebagaimana Tuhan menyertai dan memberkati perjalanan hidup kita di masa lalu, saat melewati banyak hal suka ataupun duka, demikianlah Allah juga pasti menyertai dan memberkati orang-orang yang percaya di dalam perjalanan hidupnya di masa kini dan masa yang akan datang. Tetaplah yakin akan penyertaan Tuhan. Yang kedua, Salomo memohon, janganlah ia meninggalkan kita dan janganlah ia membuang kita. Salomo dengan rendah hati memohon kepada Tuhan supaya janganlah Tuhan meninggalkan dan membuang umatnya lagi oleh karena dosa dan pelanggaran umatnya. Salomo memohon kepada Tuhan supaya oleh kemurahan hatinya mengampuni dosa-dosa umatnya, supaya mereka tidak lagi mengalami pahitnya menjadi budak karena pembuangan. Itu juga sebagai peringatan bagi umat Israel supaya tidak lagi memberontak kepada Allah, tetapi senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sahabat yang terkasih, kita adalah Israel yang baru, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kini diingatkan supaya senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Yakin dan percayalah akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sebagaimana Allah menyertai dan memberkati kita di masa yang lampau, demikianlah Allah akan selalu menyertai dan memberkati kita di masa kini dan masa yang akan datang. Jauh melebihi berkat-berkat Tuhan yang telah diterima oleh nenek moyang kita dahulu. Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita kini dan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, tetaplah berpegang teguh kepada firman Tuhan. Tetaplah andalkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu dan lakukanlah segala kehendak-Nya, sehingga kehidupan kita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas anugerah dan pengasihan Tuhan. Terlebih oleh karena firman Tuhan yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Tuhan adalah baik. Tuhan adalah maha kuasa. Tuhan senantiasa menyertai kami. Sebagaimana Allah bertindak menyertai dan memberkati kami di masa-masa yang lampau, bahkan dalam masa yang kami lewati baik suka maupun duka, kami yakin dan percaya Tuhan juga menyertai kami kini dan di masa yang akan datang, bahkan sampai kepada akhir kehidupan kami. Oleh karena itu kami akan senantiasa yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membuang kami, karena kami adalah anak-anak yang Tuhan kasihi. Terima kasih. Biarlah kami tetap senantiasa yakin atas kuasa dan kehendak Tuhan menjadi kekuatan kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kami sepanjang satu hari ini dan akan datang. Biarlah Tuhan senantiasa yang selalu kami andalkan. Berkatilah kami dalam setiap tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Tuhan menuntun kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berkatilah bangsa dan negara kami Bapa di surga, supaya senantiasa berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dari pimpinan kami tingkat pusat daerah, Tuhan Yesus memberkati, hingga kepada sukacita yang daripada Tuhan, masyarakat memperoleh keadilan. Berkati gerejamu, para pemimpin gereja Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang memberitakan firman-Mu,
Sehingga oleh karena firman itu, setiap jemaat dikuatkan dan dituntun melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati orang-orang yang dalam keadaan sakit, keadaan duka cita, Tuhan hiburkan dan Tuhan berikan penyembuhan. Pimpinan Roh Tuhan memberkati kami dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Ampunilah kami dari dosa kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.